Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan meneruskan pembahasan bagian ketiga soal penilaian akhir semester mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Baik, langsung saja kita bahas pada soalnya. Samudra Hindia memiliki luas 73.426.500 km persegi. Posisi Samudra Hindia dikelilingi oleh benua. Berikut ini benua yang tidak mengelilingi Samudra Hindia adalah benua titik-titik. A. Asia di sebelah utara, B. Australia di sebelah timur, C. Arktik, D. Afrika di sebelah barat. Jawaban yang paling tepat adalah bahwasanya yang tidak mengelilingi Samudra Hindia itu adalah benua Arktik. Jawabannya adalah yang C. Nah, benua yang tidak mengelilingi Samudra Hindia adalah wilayah Arktik. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 22. Posisi Samudra Atlantik membentang dari pantai barat benua Eropa dan Afrika hingga pantai timur benua Amerika. Samudra ini dibatasi beberapa laut dan pulau. Berikut ini yang bukan batas dari Samudra Atlantik adalah titik-titik. A. Alaska, B. Laut Utara di Inggris, C. Laut Norwegiani, Islandia, D. Laut Labrador. Jawaban yang tepat adalah yang bukan batas dari Samudra Atlantik adalah Alaska. Jawabannya adalah yang A. Nah, Alaska tidak menjadi batas wilayah dalam Samudra Atlantik. Soal berikutnya nomor 23. Orang dapat menolak perubahan karena titik-titik. A. Mereka paham betul akan perubahan tersebut. B. Perubahan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada. C. Khawatir ada risiko yang dialaminya apabila terjadi perubahan. D. Perubahan itu diterima oleh para pelopor perubahan. Jawaban yang paling tepat adalah di sini adalah orang dapat menolak perubahan karena apa? Karena khawatir akan resiko yang dialaminya itu apabila terjadi perubahan. Nah, orang dapat menolak perubahan karena khawatir akan resiko yang dialaminya apabila terjadi perubahan. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 24. Perubahan mata pencaharian penduduk daerah pantai dari nelayan menjadi petani setelah direlokasi sebagai akibat bencana tsunami merupakan perubahan sosial budaya yang disebabkan titik-titik. A. Perubahan kebudayaan masyarakat lain. B. Penemuan hal-hal baru. C. Perubahan lingkungan alam. D. Konflik atau pertentangan. Di sini yang ditanyakannya itu adalah perubahan mata pencaharian penduduk itu akibat adanya direlokasi adanya bencana tsunami merupakan perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh apa? Ya, disebabkan oleh perubahan lingkungan alam itu ya, karena bencana tsunami itu termasuk ke dalam perubahan lingkungan alam. Jawabannya adalah yang C. Nah, adanya perubahan lingkungan alam seperti bencana tsunami akan membawa perubahan sosial budaya pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai. Soal berikutnya nomor 25. Perubahan pada nilai-nilai, norma-norma, tingkatan, dan fungsi masyarakat disebut juga dengan perubahan titik-titik. A. Perubahan ekonomi, B. Perubahan sosial, C. Perubahan budaya, D. Perubahan politik. Ini yang terjadi adalah perubahan yang terjadi pada nilai-nilai, norma, dan juga tingkatan, serta dari fungsi masyarakat itu disebut juga dengan perubahan. Ya, betul. Jawabannya adalah perubahan sosial. Jawabannya adalah yang B. Nah, perubahan sosial adalah perubahan pada nilai-nilai, norma-norma, tingkatan, dan fungsi masyarakat. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 26. Perubahan sosial budaya yang berlangsung lambat dalam kehidupan masyarakat adalah titik-titik. A. Sistem dan pola tanam pertanian. B. Proses industrialisasi. C. Pembangunan nasional. D. Pemberontakan terhadap negara. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah
Sistem dan pola tanaman atau tanam pertanian. Jawabannya adalah yang A. Nah, sistem dan pola tanam pertanian merupakan contoh dari perubahan sosial budaya yang berlangsung lambat dalam kehidupan masyarakat. Soal berikutnya nomor 27. Suatu proses transformasi dari perubahan yang mengarah lebih maju pada macam-macam aspek kehidupan masyarakat disebut titik-titik. A. Modernisasi, B. Westernisasi, C. Perkembangan, D. Komunikasi. Jawaban yang paling tepat adalah disebut juga dengan proses transportasi ya. Proses transformasi dari perubahan yang mengarah lebih maju itu disebut juga dengan modernisasi. Jawabannya adalah yang A. Nah, modernisasi adalah perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern atau ke lebih maju lagi. Soal berikutnya nomor 28. Tujuan utama penggunaan teknologi bagi perusahaan adalah titik-titik. A. Mengurangi jumlah tenaga kerja sebanyak-banyaknya. B. Meningkatkan jumlah ekspor dan impor negara. C. Mengurangi jumlah bahan baku yang tidak penting. D. Produksi lebih mudah dan memberikan hasil yang lebih banyak. Di sini yang ditanyakan adalah tujuan. Tujuan apa? Tujuan utama dari kita menggunakan teknologi ya, tapi digunakan teknologi ini bagi suatu perusahaan adalah apa? Jawaban yang paling tepat adalah kira-kira yang mana? Apakah yang A. Mengurangi jumlah tenaga kerja sebanyak-banyaknya, yang B. Meningkatkan jumlah ekspor dan impor negara, yang C. Mengurangi jumlah bahan baku yang tidak penting, yang D. Produksi lebih mudah dan memberikan hasil yang lebih banyak. Jawaban yang paling tepat adalah jelas produksi lebih mudah dan memberikan hasil yang lebih banyak karena adanya manfaat dari teknologi ini gitu ya, sehingga mempermudah pekerjaan manusia. Nah, jawabannya adalah yang D. Dengan penerapan teknologi maka dapat dilakukan proses efisiensi biaya dan memberikan hasil yang lebih banyak. Soal berikutnya nomor 29. Perubahan dikatakan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat apabila perubahan tersebut titik-titik. A. Mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat yang penting. B. Membawa dampak yang besar. C. Berlangsung lama. D. Terjadi pada semua orang. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah perubahan itu dapat dikatakan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat apabila perubahan tersebut yaitu mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat yang penting. Jawabannya adalah yang A. Nah, perubahan yang berpengaruh besar adalah suatu perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencarian, dan stratifikasi masyarakat. Jawabannya adalah yang A. Soal terakhir di bagian 3 ini ya. Masyarakat yang mudah menerima perubahan antara lain adalah masyarakat yang titik-titik. A. Tidak ada kontak dengan kebudayaan lain. B. Pendidikan belum maju. C. Berorientasi pada masa lalu. D. Penduduk yang heterogen. Ini yang ditanyakan adalah masyarakat yang mudah menerima perubahan antara lain masyarakat yang apa? Ya, masyarakat yang penduduknya itu heterogen ya. Jawabannya adalah yang D. Nah, masyarakat yang mudah menerima perubahan antara lain adalah masyarakat yang penduduknya heterogen atau berbeda-beda gitu ya, seperti itu. Atau beragam, lebih tepatnya adalah beragam. Baik, untuk pembahasan part 3-nya itu dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.